Karena kalau misalnya kita jago kandang terus, kita cuman stuck di level itu aja. Yang paling jahat itu adalah meragukan diri sendiri. Itu jelek banget. Hai semuanya, aku Yamanopia. Di video kali ini aku mau cerita soal bagaimana menghadapi penolakan dan kegagalan. Kali ini aku ditemani dengan bonekaku namanya Jupiter. Mungkin aku akan mulai dengan journey-ku sendiri. Aku sendiri sejak usia kecil sampai belasan, sampai kemarin aku meninggalkan belasan, dan tahun ini aku 20 tahun. Aku rasa perjalanan untuk menghadapi kegagalan dan penolakan ini sungguh-sungguh sangat sulit gitu. Dan makanya kenapa aku mau berbagi, karena menurutku gak semua orang punya lingkungan dan mentor atau temen ngobrol yang bisa mewadahi perasaan-perasaan mereka. Dan sometimes juga kita butuh seseorang sebagai role model atau sebagai orang yang kita ikutin mindsetnya. That's why aku percaya pentingnya untuk kita punya insight baru dan juga mindset apa yang harus kita adaptasi. Perjalanan kegagalanku sendiri tuh benar-benar gak mudah, dimana dulu tuh aku adalah orang yang takut banget untuk nyoba. Dalam artian misalnya ada suatu kompetisi A atau B gitu, aku adalah tipe orang yang harus lihat dulu gimana situasinya, gimana kondisinya gitu. Contoh kalau misalnya di lomba sendiri, aku harus tahu nih siapa aja pesertanya, berapa orang jumlah pesertanya, dan kalau misalnya ternyata jumlah pesertanya banyak, terus di situ adalah orang-orang yang sangat-sangat kompeten, aku pasti mengundurkan diri. Aku nggak jadi play karena aku udah punya ketakutan sendiri bahwa aku gak mampu, mereka lebih keren daripada aku, dan aku rasa aku gak bisa. Jadi aku udah terbelenggu dengan fixed mindset. Jadi aku udah memandang sesuatu itu dengan pikiran negatif bahwa aku gak bisa. Dan ternyata itu sangat-sangat buruk, dan itu terus tertanam sampai aku dewasa. Dan akhirnya aku banyak melewatkan kesempatan hanya karena aku takut untuk nyoba, dan aku lebih mempercayai diriku bahwa aku gak bisa. Dan itu aku belajar bahwa yang paling jahat itu adalah meragukan diri sendiri. Itu jahat sih menurutku, karena ya gimana kita mau tahu kita nggak bisa, kita kan belum nyoba gitu. Dari mana kita nggak tahu kita nggak bisa padahal kita belum nyoba? Atas dasar apa gitu? Beberapa kali aku nyoba daftar lomba itu cuman jadi draft. Contohnya aku mau daftar lomba esai. Pada saat itu aku udah bikin draftnya, tapi aku nggak jadi submit karena pada saat itu saingannya banyak dan aku takut aku gak juara. Dan ketika aku gak juara itu rasanya sakit banget, dan aku gak mau ada di fase itu gitu. Artinya aku sendiri belum siap ketika aku gak jadi juara. Ketika aku kalah, aku belum berbesar hati sampai ke sana gitu. Aku akan pakai istilah bahwa aku tuh adalah orang yang jago kandang. Jadi aku bisa all out, bisa perform dengan baik ketika aku di kandangku sendiri, dan aku udah tahu ekosistemnya di kandangku seperti apa. Karena aku tahu misalnya rata-rata temanku seperti apa, dan aku merasa paling dominan di situ, makanya aku berani untuk all out, dan aku kayak I'm number one gitu. Dan itu jelek banget, mindset yang jelek banget. Karena kalau misalnya kita jago kandang terus, ya kita cuman stuck di level itu aja. Misalnya aku cuman stuck di level 2, selevel 3, 4, 5-nya aku gak akan pernah ngerasain karena aku gak mau ambil resiko. Dan itu jelek banget. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang bikin aku sampai sekarang ke diriku kayak wow, keren banget ya gitu. Pada saat itu aku daftar beasiswa, dan aku banyak banget gagal daftar beasiswa sampai belasan kali, dan di percobaan ke-13 kalau nggak salah, pada saat itu aku kayak nothing tulus aja, kayak mindsetku coba ku rubah. Dan ini ternyata penting banget. Aku coba
belajar bahwa aku mencoba ini bukan karena aku pengen juara, bukan karena aku pengen berhasil. Itu cuman outputnya aja, tapi inputnya adalah aku berharap ini bisa jadi sesuatu atau wadah aku untuk bisa belajar dan berkembang. Pada saat itu beasiswanya salah satu persyaratannya adalah membuat video marketing gitu, dan pada saat itu pendaftarnya hampir 15.000, dan jujur itu adalah orang-orang yang keren juga, yang pada saat itu banyak juga yang menurut aku capable banget ikutan beasiswa itu. Dan aku merasa bahwa oke, kesampingkan dulu soal siapa yang mengikuti beasiswa ini, karena itu di luar kendaliku, tapi aku bisa mengendalikan diriku. Dalam artian, aku bisa memberikan 100% yang terbaik dalam seleksi beasiswa ini. Akhirnya, aku mencoba menghiraukan hal-hal di luar kendaliku, dan aku coba untuk fokus pada diriku sendiri. Aku memberikan yang terbaik di setiap seleksi videonya. Aku berusaha untuk all out, aku berusaha memberikan 100% kepunyaanku, dan pada saat itu aku berhasil jadi top 10 awardee-nya dari 15.000 pendaftar. Dan orang-orang yang kupikir keren itu yang akan lolos, mereka justru nggak lolos. Dan di situ aku percaya bahwa oke, stop meragukan diri sendiri karena itu jahat banget. Dari kejadian itu bisa dibilang batu loncatan aku untuk aku percaya kepada diriku sendiri dan mencoba menghiraukan orang lain. Aku akan menyimpulkan dua mindset ini yang kupakai sampai sekarang untuk bisa resilience terhadap kegagalan. Aku percaya kalau kegagalan adalah cara untuk kita bisa tumbuh. Menurutku, kita harus berhenti terjebak di fixed mindset, di mana pikiran kita terbelenggu dan kita menganggap bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Kita menganggap bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memalukan dan aib, dan kita takut terhadap kegagalan dan semua penolakan itu. Kita harus berhenti di pikiran itu dan kita harus beralih ke grow mindset, dimana kita percaya kalau kegagalan adalah justru jalan kita untuk bisa tumbuh. Kegagalan ini bukan menandakan bahwa kita nggak capable, kita nggak kompeten, kita nggak becus, kita nggak mampu. Kita coba hilangin rambu-rambu kayak gini, karena rambu-rambu kayak gini cuman bisa bikin rendah diri kita dan kita ngerasa kita nggak bisa apa-apa dan kita nggak berdaya gitu. Coba kita hilangkan hal-hal seperti itu. Coba kita pandang bahwa justru karena kita gagal, kita punya kesempatan untuk belajar dan mengevaluasi dari kegagalan kita. Apa yang kurangnya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus di-upgrade. Justru itu menurutku nambah jam terbang. Makanya sekarang ketika aku daftar kompetisi, daftar event, atau daftar apapun, aku men-set diriku dari awal bahwa ini adalah untuk menambah jam terbangku. Kalaupun aku berhasil, ya berarti udah jalan aku, dan kalaupun belum, berarti aku harus belajar lagi dan aku harus coba lagi. Dan aku yakin dari akumulasi kegagalan kita ini akan jadi kisi-kisi untuk kita berhasil di masa depan. Contohnya, aku sendiri beberapa kali, belasan kali gagal daftar beasiswa dan aku frustasi banget, kayak apa yang kurangnya dari aku, apa kesalahannya gitu. Tapi justru aku komitmen untuk gak berhenti di situ aja, dan aku coba evaluasi apa kesalahanku dan apa kekuranganku. Dan di percobaan ke-13 akhirnya aku berhasil. Dan aku percaya gitu, keberhasilan aku di ke-13 ini bukan keberhasilan yang terjadi karena semalam aja gitu, tapi itu udah ditanam dari jauh-jauh hari karena aku berhasil mengevaluasi diriku dan aku mau coba lagi. So that's why ternyata kegagalan ini membentuk resiliensiku. Aku nggak mudah putus asa, aku mau coba lagi terus-menerus. Mindset kedua yang aku tanamkan, yang insight-nya juga aku dapat dari YouTube, bunyinya kayak gini: impossible to live without failure. Ya, itu kata-kata yang singkat banget, tapi itu bermakna. Impossible life without failure. Impossible life without failure. Mustahil hidup tanpa kegagalan. So, sejauh apapun kita mencoba menghindari kegagalan, ya itu pasti akan ada gitu.
entah kamu berusaha menghindari kegagalan di bidang akademik, toh nanti juga di fase lain kegagalan tetap akan terjadi gitu. Dan semakin kita menjauh darinya, semakin kita tidak menghadapinya, semakin kita cuman bikin diri kita rapuh dan gak berdaya. So, itu simple banget, mustahil hidup tanpa kegagalan, karena ya namanya juga kita manusia. Dan mari kita anggap bahwa kegagalan itu adalah hal yang normal, bukan aib, bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi, tapi justru kita bisa membagikan kegagalan apa yang kita hadapi dan bagaimana kita belajar untuk menghadapinya dan keluar dari rasa takutnya. So, terima kasih teman-teman telah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa jadi teman baik untuk bisa sharing tentang insight-insight lainnya. Bye-bye. Cheers everyone.